Bagaimana caranya menghindari atau menjauhi sifat riya ketika beribadah, dan apakah memakai baju baru dan yang sendiri termasuk riya? Tidak. Ketika sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah SAW, kami suka memakai sepatu baru, sendal baru, dan baju yang baru, dikatakan innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah indah dan Allah suka keindahan. Tetapi yang namanya sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Taib itu kaitan dengan baju baru, dengan pakaian baru. Apakah itu sombong? Ternyata bukan sombong, karena Allah indah dan suka keindahan. Tetapi yang sombong adalah kalau dia bangga diri, meremehkan manusia. Taib. Adapun pertanyaan riya, bagaimana kita menjauhi riya? Menjauhi riya adalah dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat, sehingga harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap pujian manusia. Dan ini barakallahu fikum memang sangat sulit. Sampai seorang imam ulama besar, Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan, aku dapati yang asyadda alayya, yang paling berat atasku adalah memperbaiki niat. Karena setiap aku sudah berupaya untuk ikhlas, datang lagi godaan untuk riya. Aku luruskan lagi, muncul lagi pikiran riya. Itu memang berat. Sehingga di samping upaya untuk memurnikan niatnya untuk Allah SWT, juga berdoa, Allahumma ja'al kulla amali khalisatan liwajhik. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ikhlas karenamu. Bagaimana cara menghilangkan rasa sombong? Sombong karena apa? Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu, ada yang lebih berilmu. Di antara semua yang kaya, ada yang lebih kaya, dan ada yang maha kaya, itu Allah SWT. Maka kalian tidak berhak sombong. Kata Allah SWT, al-kibriya izari, kesombongan itu pakaianku. Maka siapa dari hamba yang mengambil dan memakai pakaianku, azabtu, aku akan azab dia. Nah, supaya tidak sombong, kamu ingat hadis itu, dan kamu membaca ayat dan hadis, dan membaca sirah para sahabat, sehingga kamu berasa betul-betul kamu gak ada apa-apanya dengan mereka. Dalam ibadah, dalam ilmu, gak ada apa-apanya. Dalam kekayaan juga gak ada apa-apanya. Yaitu ketika kita membaca kisah Nabi Sulaiman, yang kerajaannya mencakup kerajaan jin dan manusia seluruhnya. Bisa dibayangkan. Dan beliau mengatur semuanya. Betapa kayanya beliau. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini fadilah dari Rabbku untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Jadi apa yang beliau miliki dari kemampuan untuk berbicara dengan binatang, bisa menguasai jin, bahkan menguasai angin. Wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan paginya perjalanan 1 bulan, perjalanan sorenya perjalanan 1 bulan. Artinya yang harus ditempuh 1 bulan pakai angin hanya sesore saja. Wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Ini bukan cerita 1001 malam. Benar-benar bisa menguasai angin dan bisa meniru angin. Terbang. Alam, apakah pakai karpet terbang atau pakai apa? Yang jelas perjalanannya sebut dalam Al-Quran, perjalanan sesore saja itu sejarak perjalanan 1 bulan, dan paginya juga demikian. Masya Allah. Tetapi beliau tidak sombong dan justru berkata, hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini fadilah dari Rabbku agar aku syukur dan tidak kufur. Menguji aku, apakah aku syukur atau kufur.